Garut itu udah aneh Pak Kapolres. Jadi di sini kalau Pak Kapolres melakukan hal pribumi Bapak Kapolres bersama jajarannya dan selamat datang di Kabupaten Garut. Yang ingin saya sampaikan bukan saya menganalisa atau analisis atau melihat kinerja tentang Polri, karena bukan saya bukan Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi Kapolres, menghormati yang disampaikan semuanya. Langsung saja untuk waktu. Mungkin yang pertama yang diketahui oleh Pak Kapolres bahwa dulu sebelum Pak Sapur itu Pak Rudi pernah membuat SE surat edaran terkait boikot produk Israel. Boikot produk Israel. Nah, di sini saya lihat Pak Kapolres boikot produk Israel. Yang kedua terkait aksi bela Al-Quran, kita sepakat semua, tapi yang kita permasalahkan sebabnya itu apa? Miras dan penyalahgunaan obat-obatan. Nah, saya suka selidik banyak. Hari sapi gering lamun Idul Adha, sok kapangi di jalan teh mereka asal ka Garut, oh iya sapi gering. Nah, miras ujung obat-obatan tekapangi itu lucu. Dari siapapun saja, stakeholder, lapisan masyarakat, termasuk dari bapak-bapak semua, dari ibu semua. Kemarin kami sudah sampaikan upaya yang kami lakukan, karena kalau penindakan saja secara represif itu tetap akan kami lakukan, tetapi harus ada sentuhan preventif dan sentuhan preemptif. Salah satunya contoh tadi disampaikan sama beliau, miras. Untuk miras saja kami wajibkan polsek itu setiap hari razia, karena penindakan treatmentnya Pak, ini bukan hanya penindakan hari ini, tapi harus dari hulu menuju ke hilir. Kebetulan kami orang lahir di Sukabumi dan kami juga orang Pasundan sini, dan kami dinas di Jawa Barat dari tahun 2012, berarti kurang lebih hampir 14 tahun. Nah, hulu ke hilirnya ini harus ketemu Pak, hulu ke hilirnya. Tadi disampaikan sama beliau, Pak, itu kan pos bisikan buat kita Pak, tapi besok teh ayah deui. Nah, ini ujungnya harus kita hantam Pak. Nah, bagaimana cara kita menghantam? Di sini kita harus suarakan Pak. Di sini kita harus ramaikan bahwa makanya setiap kali laporan, kenapa kok Garut laporan miras banyak? Rayon setempat untuk bergerak, karena pabriknya bukan di sini Pak. Itu yang harus kita sampaikan. Saya sebelum di sini di Polres Cimahi. Di Polres Cimahi kurang lebih setahun 7 bulan. Jadi Kapolres Cimahi. Di Kapolres Cimahi itu di Cisarua ada rumah sakit jiwa Pak, samping SPN itu rumah sakit jiwa Cisarua. Saya bikinlah di sana namanya apa ya? Seminar kebangsaan. Saya undang dari beberapa pakar, ahli obat lah, ahli dokter. Di situ pertanyaan saya cukup satu. OKT itu kan banyak obat keras tertentu. Ada eksimer, ada tramadol, ada apalah saya lupa, ada apa, terus saya sampaikan, sok sebutkan satu kegunaan obat ini bagi manusia. Sok siapa yang bisa jawab? Oh iya Pak, ini kan bisa menenangkan bagi siapa? Menenangkan bagi dia. Berarti yang kita obati adalah orang yang tidak tenang. Orang gila katakan seperti itu ya, silakan lah. Kalau apapun persepsinya silakan. Tapi bahkan ada yang nyebut, betul banyak, ada bahasa, wah iya Pak, kangge ieu obat gogok, betul. Supaya pil anjing edan, anjing gila. Sarabi teh kumaha ieu teh para gogok. Manusia. Ya udah sok, yang lain lagi keuntungannya apa kalau selain untuk tenang? Ya ini Pak, ini kalau pasiennya sudah sangat membahayakan, kita kasih obat ini. Ah, berarti kan garis bawahnya gitu. Berarti kalau pasiennya tidak tenang, berarti pasiennya tidak dalam keadaan normal. Bagaimana sih pasien bisa memegang resep? Kalau pasien tidak tenang, tidak mungkin pasien pegang resep. Dan pasiennya tenang berarti. Kalau pasien tenang pegang resep, berarti dia tidak butuh obat itu. Sehingga yang harus kita kendalikan juga, selain peredaran obat, adalah dokter yang mengeluarkan resep tersebut. Itu Pak, yang pertama. Betul. Karena orang yang di sana itu, yang memegang resep itu dititipkan ke orang tuanya. Kan beberapa kali, wah anak itu aktif pisan Pak. Jadi seperti itu, sampai saya sampai kalau memang tidak ada gunanya, ya untuk kita berantas. Saya di sini 3 minggu Pak, sudah ada 12.000 pil yang kami amankan. 3 minggu Pak, 12.000. Bahkan tadi Bapak sampaikan, kami sudah tangkap yang asalnya dari luar yang ujung jauh sana. Saya lupa namanya siapa. Lupa saya namanya siapa, tapi ada luar sana. Yang Bapak tadi sampaikan betul, bahwa dia setiap hari digaji Rp200.000. Itu sudah kami amankan.
Saya tidak sebut provinsi Pak ya, nggak enak ya, saya tidak sebut provinsi. Tapi nunjau di sana, dia sengaja datang ke sini untuk beda. Tapi tentunya masih banyak hal tersebut. Ini bukan hambatan bagi kami. Oh, kalau bagi saya ini adalah tantangan bagi saya. Ya, tantangan bagi saya. Tapi selebihnya, kami butuh apa? Kami butuh dukungan. Kami butuh support dari Pak. Siap. Ya, kami butuh dukungan di belakang siapapun saja orangnya. Kalau ada Pak Gopar, Kapolsek saya yang berhadapan dengan masyarakat dan di situ dan dia di sana, tolong dukung kami. Siap. Karena niat kami jangan sampai mencederai masyarakat, tunas-tunas bangsa itu. Ada kaitannya dengan Pak Kasat Reskrim. Kaitannya apa? Kaitannya begini Pak. Saya minta lah sama Pak Bupati. Pak Bupati punten. Ini teh di Kerkoptes sering banyak jualan miras. Ya, betul. Setiap hari mobil saya taruh di sana. Nguing gitu kan. Setiap hari saya razia di sana. Selesai tidak? Tidak. Jadi apa? Yuk kita pernah benar-benar karena ini teh butuh stakeholder terkait. Kalau malam saya teh sok ngajak sama istri saya, ayo mau motoran Pak, gitu. Motoran lah. Kalau lewat di Kerkopet, abi ge nu polisi teh sieun Pak. Belah pisan ya teh, bener Pak ya teh. Ya. Berarti kan butuh penerangan jalan. Butuh untuk merubah lokasi. Punten Pak Bu, punten Bu. Ini teh gimana kalau kita bikin rame, sok di depannya kita bikin taman. Jadi masyarakatnya banyak datang supaya mereka malu. Masa ya piraku terang-terangan Pak, apalagi susu lumputan Pak. Iya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, pada saat mereka datang ada kaitan dengan Pak Kasat Reskrim. Saya malah baru 4 hari Pak di sini. Sudah ada 22 tersangka begal yang diamankan. 2 tersangka dewasa, 20-nya anak-anak Pak. 13 tahun. Kembali Pak di situ, kalau kami polisi bicara nurani mah menangis Pak. Tapi pada saat bicara profesionalisme, tidak bisa kita melihat. Kami harus objektif, bukan subjektif. Yang maju pada saat dia memilih, ya hidup terpilih. Dia memilih untuk itu karena korbannya pun di sini 5 jahitan, di sini 15 jahitan. 2 senti lagi kena tulang belakang, inilah. Diamankan sama Pak Reskrim. Ada kaitannya dengan obat apa? Ada. Si anaknya ternyata Pak pada saat keluar dari rumahnya, aduh punten, bari nongkrong Bu. Nongkrong di mana? Nongkrong di mana? Pada saat dia nongkrong kena obat, kena miras. Setelah kena miras mulailah ribut. Oh nanti bisa trek-trekan. Nah makanya saya minggu depan Pak Jalan Ibrahim Aji itu yang jalan baru tuh. Kalau terhambat warga, saya nggak masalah. Saya lebih baik benci sama masyarakat, niat saya dan baik. Saya mau bikin polisi tidur teh di Jelugan dan gitu kan. Setiap jalan Ibrahim Haji yang panjang itu saya mau bikin polisi tidur supaya apa? Biar tidak jadi tempat trek-trekan. Karena kalau sudah mabok, sudah dapat obat, niatnya trek-trekan. Sudah trek-trekan gaya Pak, nggak jago. Lewat ada korban dihantam. Semua berangkat dari mana? Dari miras. Kalau udah sadar betul kata Bapak, jangankan warga, ada polisi yang dilawan nanti. Betul. Cicalengka polisi dilawan gara-gara mabok. Apa dengan masyarakat? Jadi intinya Pak terkait dengan itu, kalau dibilang deklarasi, bahkan Pak, saya hari ini pun saya siap deklarasi. Tapi tadi disampaikan sama Pak Kiai butuh Forkopimda ya. Iya. Nah, berarti saya undang dulu mereka. Saya undang dulu mereka hari ini. Mana Intel? Oh, Pak Uji. Siap. Minggu depan wajib deklarasi. Ya. Siap. Pak kalau tadi bilang tidak dengan Forkopimda, sekarang pun saya deklarasi. Tapi karena tadi disebutkan harus dengan Forkopimda, saya harus bikin undangan dulu. Siap. Saya bikin undangan dulu supaya hadir. Nanti lapisan masyarakat siapanya, Pak Uji. Siap, Dan. Nanti komunikasikan. Ya. Siap. Karena dukungan untuk kepolisian itu harus dari seluruh lapisan masyarakat. Siap. Baik dukungan di lapangan maupun dukungan dengan doa. Siap. Nah, itu terkait dengan deklarasi. Ada diskotik Copong sama rumah sakit Bethesda. Nah, jujur Pak, yang rumah sakit Bethesda saya belum tahu ini. Maksudnya kondisinya seperti apa? Mungkin Pak Uji nanti bisa sampaikan ke saya. Siap. Ya, terkait dengan juga ada diskotik. Saya ini belum tahu ini seperti apa. Nanti akan saya pastikan ini. Rayon setempat untuk bergerak karena pabriknya bukan di sini Pak. Itu yang harus kita sampaikan. Saya sebelum di sini di Polres Cimahi. Di Polres Cimahi kurang lebih setahun 7 bulan. Jadi Kapolres Cimahi. Di Kapolres Cimahi itu di Cisarua ada rumah sakit jiwa Pak. Samping SPN itu rumah sakit jiwa Cisarua. Saya bikinlah di sana namanya apa ya? Seminar kebangsaan. Saya undang dari beberapa pakar, ahli obat lah, ahli dokter.
Di situ pertanyaan saya cukup satu. OKT itu kan banyak obat keras tertentu. Ada eczema, ada tramadol, ada apalah saya lupa itu. Ada apa? Terus saya sampaikan, sok sebutkan satu kegunaan obat ini bagi manusia. Kalau siapa yang bisa jawab? Oh iya Pak, ini kan bisa menenangkan. Menenangkan bagi siapa? Menenangkan bagi dia. Berarti yang kita obati adalah orang yang tidak kenal. Orang gila. Orang gila, katakan seperti itu. Ya, silakan lah. Kalau apapun persepsinya silakan. Tapi bahkan ada yang nyebut, betul banyak. Ada bahasa, iya Pak, kangge ieu obat gogo, betul. Supaya pil anjing edan, anjing gila. Tadi dari Pak Aceng atau Nur Pak apresiasi ke Polri. Intinya saya tidak boleh terbang terlalu tinggi, tetap harus ada untuk masyarakat. Tapi niat kami Pak, Polri, kami sudah siap dibenci sama masyarakat walaupun kami melaksanakan. Faktanya seperti itu. Bayangkan Pak, ada dari 20 anak yang kami amankan. Berarti kan ada 20 keluarga yang mungkin membenci kami. Mungkin, saya bilang tidak pasti, mungkin membenci kami. Karena kan bilang, bila aku Pak Kapolsek tega-tega amat sih. Murah kali ABT sampai kelas 8. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Pernyataan sikap Garut Bersatu Bela Al-Quran 055-PS-GBBA-8-2026 tentang laknat menghina Al-Quran di stand miras pada acara di Sound Project Jakarta sehubungan dengan adanya kejadian berupa tantangan dengan hadiah minuman beralkohol gratis bagi penghafal salah satu surat Al-Quran di salah satu stand minuman keras Newport pada acara The Sound Project di Jakarta. Kami yang tergabung dalam Garut Bersatu Bela Al-Quran menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam, mengutuk, dan melaknat penyelenggara acara pemilik brand Newport, penanggung jawab stand, pembawa acara, serta semua pihak yang terlibat pihak kepolisian untuk terus mengusut dan melakukan penegakan hukum secara cepat dan transparan terhadap semua pihak yang terlibat dalam peristiwa terlaknat tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada penyelenggara acara pemilik brand Newport, panggung, penanggung jawab stand, pembawa acara, serta semua pihak yang terlibat dan diam terhadap kejadian pelecehan dan pelecehan kitab suci Al-Quran tersebut. Anak bangsa untuk bersatu menjaga lingkungan dan melawan serta memberangus bahaya minuman beralkohol, narkoba, obat keras, dan LGBTQ. Demikian pernyataan sikap kami sampaikan, semata-mata untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya laknat minuman beralkohol, narkoba, obat keras, dan LGBTQ. Garut 20 Agustus 2026. Yang kedua, pernyataan sikap Garut Bersatu Bela Al-Quran 006-PS-GBBA-8-2026 tentang dukungan penuh kepada Kapolres Garut. Kami Ormas Islam, kami Ormas Nasional, lembaga swadaya masyarakat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, serta seluruh elemen masyarakat lainnya yang tergabung dalam Garut Bersatu Bela Al-Quran GBBA menyatakan dukungan penuh kepada Kapolres Garut AKBP Niko N. Adi Putra, SH, SIK, MH dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas di Kabupaten Garut. Kami mendukung upaya kepolisian Resor Garut dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan berbagai bentuk penyakit masyarakat, diantaranya 1. Pemberantasan peredaran minuman keras, 2. Pemberantasan perjudian, 3. Pemberantasan peredaran obat keras jenis G tanpa izin, 4. Pemberantasan aksi pembegalan dan kejahatan jalanan, 5. Pemberantasan premanisme, 6. Pemberantasan praktek prostitusi, 7. Pemberantasan praktek rentenir yang merugikan masyarakat, 8. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, 9. Pemberantasan LGBTQ, 10. Yang terakhir, pemberantasan segala bentuk perbuatan melanggar hukum penyakit masyarakat lainnya. Kami berharap seluruh upaya penegakan hukum tersebut dilaksanakan secara profesional, tegas, transparan, keadilan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Garut 20 Agustus 2026. Garut aman, tertib, dan bermartabat. Takbir! 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 Satu lagi Pak, jam-jam. Perwakilan senior nanti. Berarti saya terima dulu yang pertama. Pernyataan sikap dalam bela Al-Quran diserahkan kepada yang terhormat Bapak Kapolres Garut. Baik, kami terima pernyataan sikap bela Al-Quran kepada Polres Garut dan tentunya kami akan meneruskan mendukung penuh terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Haji dan seluruh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dukungan pada Bapak Kapolres Bapak Niko untuk memberantas seksual kegiatan dengan Kabupaten Garut. Baik, kami terima pernyataan sikap dan dukungan dari seluruh
lapisan elemen masyarakat yang hadir pada saat ini, pada Polres Garut, pada kami untuk memberantas 10 penyakit masyarakat yang ada. Tentunya Polres Garut tidak akan bisa berjalan sendiri, butuh dukungan kolaborasi dan sinergitas dari seluruhnya. Atur nuhun semuanya.